warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, semuanya apa kabar? Semoga sehat walafiat, bahagia, sentosa, amin ya rabbal alamin. Hari ini spesial, saya ada di Banyumas dan bersama seorang pakar pertanian. Beliau adalah Bapak Oso Suharso. Ada yang bilang malah beliau Kiai ya, Kiai Oso Suharso. Nanti kita akan berbincang khusus dan ngangsu kawruh bab pertanian. Assalamualaikum Pak Oso. Ya. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah baik ini. Pak Oso Suharso, saya minta kepada panjenengan untuk bisa memberikan pencerahan kepada kami tentang bab pertanian, karena seperti saya sendiri juga masih blank nih untuk masalah tanam menanam, kembang mengembang. Nah, ini kebetulan ketemu panjenengan pakarnya, mohon bisa diberi pencerahan nih tentang bab pertanian. Ya, pertanian itu adalah bagian dari budaya, sehingga bagaimana kita bisa melanjutkan proses budaya ini, dan pertanian itu adalah spesifik atau identitas dari satu masyarakat, terutama masyarakat desa, sehingga masa depan kita ada di desa. Harapan saya pertanian itu memberikan sebuah dampak yang bagus terhadap perkembangan dan perekonomian Indonesia. Itu harapan yang memang saya harapkan dari dulu, agar pertanian bergairah, tidak seperti bisnis-bisnis yang lain. Terbukti sekarang adanya pandemi ini menjadi sebuah acuan baru bagi dunia pertanian, terutama produk-produk yang berkaitan dengan herbal, kemudian healthy food, dan makanan-makanan penunjang lain yang sekiranya atau dianggap bisa memberikan satu dampak secara positif kepada masyarakat yang takut akan adanya COVID-19. Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya kita mengembangkan pertanian, kemudian pertanian itu berorientasi kepada produk pangan sehat atau healthy food dan beberapa produk herbal, karena itu adalah masa depan kita. Tapi bagaimana membuat orang tertarik dengan pertanian, sementara biasanya kan orang lebih senangnya serba instan, pengennya asal jadi. Untuk bisa menggairahkan pertanian gimana nih upayanya? Sebetulnya simple. Ada beberapa hal atau kegiatan yang bisa dijadikan sebagai satu wacana, bahwasanya generasi petani sekarang, terutama yang di desa, itu usianya antara 55 sampai dengan 65. Sementara generasi yang mengasumsi ataupun yang mengkonsumsi produk pertanian itu adalah usia antara 18 sampai dengan 35, atau kita katakan sebagai generasi milenial. Di sini ada faktor, ada kesenjangan antara yang memproduksi dengan yang akan diberikan makan atau customer ya, konsumen. Nah, apabila kita bisa membuat satu produk yang diinginkan mereka di generasi 18 sampai dengan 35, otomatis produk itu akan bisa diterima oleh mereka dengan harga atau tingkat keuntungan yang lebih dibanding dengan produk yang memang tidak diinginkan oleh mereka. Contoh kasus sekarang bagaimana infus water itu menjadi sebuah ritual bagi sebagian orang. Setiap dia berolahraga, kemudian setiap dia pergi keluar rumah, yang itu isinya adalah irisan lemon dengan air putih yang sudah didinginkan selama 1 malam. Lah, generasi 55-65 ini nggak bisa menangkap apa kondisi itu apa itu sebetulnya lemon itu kan. Mereka masih melakukan penanaman sayuran, kemudian tanaman pangan kayak umbi-umbian, kemudian padi dan sebagainya, sehingga harga lemon itu impor pun masih bisa masuk. Sementara produk yang diinginkan oleh generasi tadi itu lebih dibaca oleh luar negeri sebagai sebuah pasar potensial, dan petani kita kembali lagi tidak bisa membaca pasar potensial ini. Jadi lebih digarisbawahi harus bisa melakukan sesuatu yang inovatif dan itu menguntungkan ya, sehingga itu akan bisa menggerakkan para milenial untuk bisa tertarik ke dunia pertanian. Itu yang saya maksudkan. Jadi memang betul, sehingga generasi milenial akan menciptakan produk untuk milenial juga. Sementara
produk setelah milenial adalah generasi emas. Generasi emas itu mereka akan lari ke yang lain. Setelah isu pangan selesai, ini kan kemarin kan isunya pangan. Sebelum pandemi itu kita isu pangan dan sebagainya. Begitu ada pandemi, kita dipaksa untuk berpikir bagaimana makan makanan sehat dengan nutrisi yang bagus, antioksidan yang bagus, dan kandungan vitamin dan mineral yang bagus. Sehingga saya katakan ini menjadi sebuah peluang buat kita untuk menciptakan produk-produk sehat atau healthy food tadi yang sekiranya bisa menunjang pola kebiasaan yang berubah total dari sebelum pandemi ke arah pandemi. Dan selanjutnya mereka akan bertahan dengan pola itu karena memang virus nggak bisa hilang ini. Virus memang harus berdampingan dengan mereka. Sehingga yang kita lakukan itu adalah menjaga stabilitas tubuh kita dengan asupan nutrisi dan vitamin yang dihasilkan dari produk-produk yang sehat tadi. Dan itu peluang saya katakan. Jadi kan juga menyentuh untuk petani-petani yang memang petani tradisional ya. Dan itu mungkin juga ada inovasi-inovasi agar mereka tidak gagal panen, terus kemudian juga melakukan satu kayak varian tanaman. Itu jangan sentuh nggak untuk mereka petani Kalau yang tradisional? Kalau pertanian tanaman pangan saya tidak, karena beras itu bukan hanya komoditas pertanian, tapi beras lebih mengarah kepada komoditas politik. Oh Sehingga begitu. tolak ukurnya itu sudah memungkinkan tidak memungkinkan gitu loh untuk bisa diambil keuntungannya. Dengan pupuk subsidi pun kita masih rugi, dengan pola tanam yang seperti ini juga rugi. Mau nggak mau dia harus naik grade lagi untuk menjadi healthy food, yaitu pertanian organik atau pangan sehat. Itu agar mereka untung. Tapi petani kita tidak bisa karena ketergantungan mereka terhadap pupuk subsidi juga tinggi. Kemudian ketergantungan mereka terhadap harga dasar yang diberikan pemerintah juga tinggi. Sementara korelasi antara harga dasar yang diberikan pemerintah dengan kondisi real di lapang itu selisihnya hanya sedikit sekali, yang memungkinkan produk pangan itu atau padi itu mempunyai keuntungan yang sedikit sekali dibanding dengan produk-produk yang lain. Tapi kalau jenengan yang punya ilmu terus kemudian juga basic pertanian tidak menyentuh mereka yang memang sudah berpuluh-puluh tahun menggeluti pertanian terus kemudian tetap mendapatkan profit sedikit, apa itu tidak kasihan itu? Bukan masalah kasihan dan tidak kasihan, yang saya lakukan adalah potong generasi. Bagaimana menginisiasi, memberikan sebuah wacana kepada generasi yang muda untuk bisa berikut petani dengan pola atau manajemen yang berbeda dibanding dengan petani-petani tradisional atau konvensional yang sekarang berjalan. Itu yang saya lakukan. Kalau yang sudah sekarang berjalan, biarkan berjalan, itu sebagai alat untuk pemerintah untuk bisa mempertahankan ketahanan pangan. Kalau yang generasi milenial itu kita bekali secara manajerial, kemudian kita bekali secara keilmuan, dan kita bekali keterampilan mereka agar lebih mengarah kepada produk-produk yang mempunyai tingkat keuntungan yang lebih dibanding dengan produk pangan lain. Terus tadi ada jenengan sampaikan bahwa jenengan itu juga sebagai owner dari Cilengko Farm PT, bisa dijelaskan nggak? Cilengko Farm itu adalah salah satu corporate farming yang memang ada di sini di Banyumas itu, yang terdiri dari 4 perusahaan dan 11 petani mitra. 4 perusahaan tersebut bergerak di pengadaan buah tropika yang memang kita mempunyai kontrak dengan beberapa perusahaan startup di Jakarta. Kemudian produk-produk itu memang diserap oleh mereka dengan harga mengikuti pasar. Jadi produk mereka ya, atau produk mereka yang mereka tanam itu kita ambil kemudian kita pasarkan di Jakarta. Itu Tetap non bahan pokok ya ini ya? Non pangan. Itu memang produk untuk spesialis buah tropika saja saya mainkan. Terus tadi ada gratis juga untuk pelatihan-pelatihan, Kalau maksudnya pelatihan gimana? semuanya gratis, dari pelatihan budidaya tanaman buah dan pelatihan budidaya tanaman anggrek kita memberikan gratis kepada orang yang memang mau berlatih di sektor itu. Jadi saya tidak akan memberikan ataupun menarif apapun kepada mereka, yang penting ingin silahkan main ke rumah. Kemudian kita belajar bersama, bukan pelatihan lah, intinya kita sharing aja. Untuk sejauh ini yang jenengan geluti non bahan pokok itu profitnya luar biasa besar atau juga sama dengan petani yang lain naik turun? Ya alhamdulillah ya bisa untuk hidup gitu. Oh. Matur nuwun sangat nggih Mang Oso untuk share ilmunya. Mudah-mudahan semakin sukses, semakin inovatif, bisa mengajak generasi milenial untuk lebih cinta kepada petani. Ditambahi hubungannya dengan pertanian pesangan NPK. Oh, nggih, ini ada penampakan baru nih di sini. Pertanyaannya gimana? Ya, hubungannya
Mas Oso dengan pertanian yang di Pesangan Negara Jati? Iya, langsung dijawab Mas. Iya, jadi kalau Pesangan dan Negara Jati itu konsepnya secara manajerial di Cilengko, kemudian marketing dan manajerialnya di Cilengko, kemudian standar operasionalnya saya usahakan untuk bisa sesuai dengan yang saya berikan, dan harapannya sebetulnya ke depan Pesangan dan Negara Jati itu adalah sebuah objek wisata yang memberikan penawaran secara edukasi tentang proses produksi yang ada di sana, yang dikembangkan, terutama durian, alpukat, jambu citra, kemudian jeruk lemon juga ya. Mudah-mudahan itu menjadi satu wilayah yang masuk di eduwisata. Kalau sudah eduwisata itu otomatis masyarakat lebih berdaya dan masyarakat akan lebih sejahtera. Itu harapan saya untuk Pesangan dan Negara Jati. Kemarin ya bisa ditanyakan nggak kenapa duriannya kok masih gagal ya? Karena curah hujan. Ini bisa ditanyakan ke Mas Oso. Oh gimana Mas? Kalau- Itu kok kemarin kan sudah tanya sama suhunya itu duriannya masih gagal katanya. Gimana Ya, itu? kalau durian karena kebetulan juga proses awalnya adalah penyehatan dulu. Kan dari dulu memang nggak sehat, kemudian memasuki musim kemarau kemarin sempat bunga, dan ternyata hujan di tahun ini lebih awal dibanding dengan tahun-tahun Perkiraannya. sebelumnya. Prediksi sebelumnya. Tingkat antisipasi kerontokannya memang sudah kita antisipasi, tapi ternyata curah hujannya itu lebih dari prediksi saya, sehingga ya mau nggak mau mungkin ketika dirasa juga kurang, dan akhirnya kebanyakan yang rontok juga. Tapi tahun depan insya Allah akan lebih baik, dan tanaman-tanaman yang baru pun menyusul untuk bisa digunakan. Tapi ini untuk Pesangan kayaknya tanahnya itu varian banget tanamannya. Dari mulai pandan, kemudian ada lagi sahang apa ya? Nah, itu sebenarnya hanya tumpang sari aja, karena petani itu kan tidak bisa dididik kayak pelatihan gitu. Melihat saja, kalau petani maksud saya melihat bagus mau gitu loh. Itu kan pendidikannya lewat itu. Jadi nggak apa-apa dalam satu lokasi terus Nggak kemudian masalah. berbagai Nggak masalah. varian tanaman? Nggak masalah, sepanjang mereka melakukan perawatan secara intensif. Karena memang kayak kencur, kemudian pandan itu kan beda jenis dan beda penyakit. Sementara yang durian yang kita tanam juga beda jenis dan beda penyakit, otomatis tidak akan bersinggungan satu sama lain. Ini kok yang diajak malah bukan generasi milenial, ini generasi kolonial, kenapa itu Mas? Karena memang adanya di sana seperti itu. Gitu Oh, loh. gitu, kondisinya menyesuaikan, iya, gitu. yang muda itu pada Iya. ke kota semua, adanya yang ditinggal yang tua-tua. Tapi mudah-mudahan setelah mereka tertarik, Yang harapannya. pondok itu kan sekarang sudah berubah. Iya. Tapi kan ke depan itu yang SMK gratis, kuliah gratis kan muda semua. Iya. Di bawah umur 20 semua itu Tetap sesuai potong dengan generasi. harapan. Udah potong Oh, generasi, iya. tapi Generasi. generasi yang ada biarin Dulu. aja. Oh, saya kira biar suami saya selalu kelihatan awet muda akhirnya. Cari yang tua-tua gitu. Ya, matur nuwun sangat kepada Pak Oso atas ilmunya. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Dan kemudian kepada suami saya ini mudah-mudahan juga sukses lagi panennya. Mudah-mudahan bisa menambah pendapatan buat istri ya. Terima kasih semuanya, sukses selalu. Jangan lupa untuk like, kemudian share, subscribe channel YouTube-nya Faiko Subki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.